Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait materi statistik yang berupa uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, dan uji Kirchhoff. Yang pertama akan kita bahas adalah uji Kruskal-Wallis, yang merupakan suatu alat untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara suatu objek atau populasi dengan objek atau populasi lainnya, di mana terdapat lebih dari dua populasi objek berkat adanya perbedaan karakteristik atau perlakuan yang berbeda terhadap populasi tersebut. Jadi ketika kita menguji empiris di lapangan, kita mengumpulkan data, ternyata datanya itu ada beberapa karakteristik yang berbeda. Sehingga nanti kita misalkan karakteristik 1 diambil, karakteristik 2 diambil juga. Nah, kita akan uji apakah ada perbedaan. Uji ini mirip dengan uji ANOVA, tepatnya one way ANOVA, hanya saja menggunakan metode ranking atau jenjang, di mana sebaran data tidak diketahui apakah berdistribusi normal atau tidak normal. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita menyusun hipotesis, berpengaruh tidak berpengaruh. Yang kedua, tingkat kesalahan alfa berapa persen, sehingga dapat ditentukan nilai tabel dengan menggunakan tabel chi-kuadrat. Jadi, berapa persentase signifikansinya? Biasanya 5%, kadang juga 1%. Dan juga kita menggunakan tabel chi-kuadrat. Jadi ada banyak tabel di statistik itu, yang saat ini yang kita perlukan adalah chi-kuadrat. Batas daerah penerimaan dan penolakan, jadi ditolak atau diterima nanti. Yang keempat, nilai uji hitung statistiknya. H sama dengan 12 dibagi N jumlah sampelnya dikali N plus 1 dikali sigma R kuadrat kali K dibagi N kali K. Min 3 kali N plus 1. Yang RK itu jumlah ranking kolom. Jadi kalau baris itu kan ke samping, ke bawah, sedangkan kolom kan ke samping. NK itu jumlah observasi kolom ke K. Membandingkan nilai hitung statistik dengan nilai tabel. Yang terakhir, 6, kesimpulan dengan uji alfa berapa persen diperoleh kesimpulan bahwasanya bagaimana. Jadi, langkah pengujian H atau nilai hitung Wallis meranking data secara serentak tanpa memperhatikan perbedaan kolom, menentukan jumlah ranking masing-masing kolom, dan juga menghitung H-nya. Kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal. Ini ada petani, 3 karakteristik, petani nanas, tebu, dan jeruk. Sama-sama petani, jadi one way berarti satu variabel, yang mana uji apakah terdapat perbedaan rata-rata pendapatan petani dengan jenis tanaman yang berbeda. Jadi sama-sama petani, tapi karakteristiknya berbeda. Karakteristiknya dari tanamannya, nanas, tebu, dan jeruk, dengan tingkat alfanya 5%. Maka kita langkah tahapan perhitungan H, meranking data serentak, menjumlah hasil ranking menurut kolom. Nah, ini kan tadi seperti ini. Terus kita ranking dari 1 berapa yang paling kecil. Nah, kalau misalkan yang koma-koma ini 6,5, 6,5 berarti kan dia jumlahnya sama, yaitu 800 dan 800. Maka dia misalkan antara 67 berarti ya 6,5, 6,5 masing-masing. Nah, kolomnya di sini, kolom R-nya di total 74, jumlah dari ini. Sama juga yang R kedua, karakteristik kedua kita total. Jadi 36. Nah, ini berbeda jumlahnya. Totalnya ada 100. Ya, jumlah keseluruhannya ada 100. Dari keduanya ini ada 100. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengajuan hipotesis. Yang kedua adalah tingkat alfanya ada 5%. Sedangkan dapat ditentukan nilai tabel dengan menggunakan tabel chi-kuadrat. Jadi kita download, teman-teman cari searching tabel chi-kuadrat.
dengan rumusnya K-1. Jangan di sini ada 3 karakteristik tadi, petani nanas, tebu, dan jeruk. Maka 3-1 ketemu 2. 2 dan 5% dari tabel K kuadrat itu ketemu 5,99. Kalau kita gambarkan, daerahnya seperti ini, di positif. Selanjutnya kita cari statistik hitungnya dari rumus tadi. 12 nih rumus, N-nya berapa? 20. 20 plus 1 rumus. Dari rumus, R-nya tadi 74 kita kuadratkan. Terus berapa tadi? Ada 36 kita kuadratkan, ada 100 kita kuadratkan. 7 ini total dari yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada 7, ada 7. Maka ketemu ada 7, ada 7, ada 6. Kali min 3 rumus kali 20 plus 1. Maka hanya ketemu 12,26. Yang kelima, kita bandingkan T tabel dengan T hitung. 12,26 dari T hitungnya lebih besar daripada 5,99 dari T tabel, sehingga H0 dapat ditolak. Kesimpulannya, dengan alfa 5%, H0 dapat ditolak, maka terdapat perbedaan. Jadi yang H0-nya ditolak, H0 berarti tidak terdapat perbedaan, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan. Karena H0-nya ditolak, karena T tabelnya lebih besar daripada T hitungnya lebih besar daripada tabel, maka H1 yang diterima. Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan petani berkat perbedaan jenis tanaman. Jadi jumlah pendapatan ketiga petani itu tadi berbeda karena terjadi perbedaan karakteristiknya tanaman yang ditanam. Yang kedua ada uji Friedman. Uji Friedman merupakan uji yang dapat dipergunakan sebagai alternatif dari teknik analysis of variance to Weiss analysis of variance. Yang tadi Wallis itu satu jalur, sedangkan yang uji Friedman itu 2 jalur. Uji ini dikemukakan oleh M. Friedman pada tahun 37 untuk K-sampel berpasangan yang memiliki skala sekurang-kurangnya skala ordinal sebagaimana uji lainnya. Uji ini menggunakan ranking atau jenjang sebagai basis perhitungan. Jadi maksudnya lebih dari satu variabel. Kalau tadi kan satu variabel saja yaitu petani, tapi beda karakteristik. Sedangkan di sini tidak, lebih dari satu variabel. Tujuan penggunaan alat analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan performance dari berbagai populasi berdasarkan sampel yang diteliti berkat adanya perbedaan perlakuan. Nah, ini kita dapat lihat bahwasanya uji Friedman ini dipergunakan untuk alternatif uji teknik. Ini tadi sama ya. Langkah-langkahnya kita susun hipotesis. Yang kedua tetap kita cari T tabelnya dengan DF. Degree of freedom, tingkat kebebasan. Selanjutnya kita estimasi di mana letaknya. Yang keempat, kita hitung dengan rumus yang ini. Nah, berbeda rumus dengan yang tadi. Lalu kita bandingkan T tabel dengan T hitung dan kita tarik interpretasinya. Langkah perhitungan nilai T statistik hitung Friedman. Yang pertama membuat ranking. Yang kedua menentukan jumlah ranking. Yang ketiga menentukan nilai hitung statistiknya. Nah, ternyata di sini ada desain produk 1, 2, 3, 4. Persepsi konsumen terhadap berbagai desain produk sebuah makanan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman lihat ada respondennya 10 dengan tingkat alfanya 5%. Kita ranking dulu. Rankingnya berbeda dengan yang tadi, bukan dari sini dari satu kolom, tapi beberapa kolom. Jadi menyamping. Yang paling kecil yang pertama dulu. Yang kecil kan 3, yang selanjutnya 2, 3, 4, yang paling besar adalah 4, 80. Jadi menyamping ini. Sampai semuanya terperingkat, terus kita totalkan masing-masing kolomnya.
Maka kita masukkan ke rumus. 12 dibagi N-nya tadi 10, K-nya berapa? K-nya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan 4, 41 dikali sigma RJ-nya ada berapa? Kalau 4 ya 4 dikuadratkan masing-masing. Kurangi 3 kali 10 jumlah sampelnya kali 4 plus 1. Maka nilainya ketemu 0,84. Kita masukkan alurnya. Kita susun hipotesisnya. Yang kedua, kita cari nilai T-tabelnya dari 5% dengan tingkat derajat kebebasannya. Tadi ada 4. 4 pin 1 sama dengan 3. Jadi 3 dengan 5% ketemu 7,82. Kalau kita gambarkan pada grafik seperti ini, areanya, selanjutnya kita masukkan rumus tadi, ketemu 0,84. Kita bandingkan, ternyata T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel, sehingga H0-nya tak dapat ditolak atau diterima. Kesimpulannya, H0 diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata persepsi konsumen walaupun berbeda desain produk. Karena T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel. Selanjutnya yang ketiga ada uji Kikrocan. Uji Kikrocan. Untuk menguji hipotesis antara K-sampel berpasangan bila data berbentuk nominal dari frekuensi dikotomi. Maksudnya dikotomi itu adalah pilihan. Jadi misalkan tadi data kualitatif kita kuantitatifkan. Jadi pilihan. Kalau ya 1, kalau tidak 0. Seperti itu. Yang berkaitan mempunyai min yang sama. Uji ini merupakan pengembangan dari uji McNemar yang dipakai bila mana banyak sampel lebih dari 2. Diukur dalam skala nominal atau ordinal yang dipisah duakan. Ya atau tidak, sukses atau gagal. Jadi ada 2 pilihan saja antara 0 dengan 1. Penelitian efektivitas 3 metode kerja baru digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya dikotomi, ya tidak tadi. Rumusnya berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita tetap sama, prosedurnya kita susun hipotesisnya, kita cari yang kedua, kita cari nilai T tabel, yang ketiga daerah penerimaan atau penolakan, yang keempat uji statistiknya dengan rumus ini. Maka kita bandingkan T tabel dengan T hitung, baru kita tarik kesimpulan. Langkah-langkahnya kita rubah data kualitatif menjadi kuantitatif, yaitu antara 1 dengan 0. Menjumlahkan baris RJ, mengkuadratkan baris RJ, menjumlahkan kolom CC. Yang ketiga menghitung Q-nya. Nah ini kan antara ya dan tidak, misalkan ya 1 tidak 0 dari metode 1, 2, dan 3. Maka kita total LI ini total dari penjumlahan, terus LI kuadrat ini pengkuadratan dari LI. Di bawahnya kita masing-masing kita total juga skornya. Maka kita masukkan rumus. 3 ini metodenya. Jadi masing-masing ini tadi jumlahnya. Maka Q-nya ketemu 5,64. Dan kebebasan dari K-1, 3-1 sama dengan 2. Gunakan tabel C kuadrat, K kuadrat didapatkan nilai 5,991. Jadi 5% dengan 2. Maka T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan prestasi kerja karyawan dengan menggunakan metode baru. Nah, jadi dengan adanya statistik ini kita dapat mengukur apakah kebijakan kita,
strategi kita sudah efektif tidaknya. Jadi bahan evaluasi dan monitoring. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa dikemukakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.